Salah satu kisah Nabi Nuh yang paling populer ialah ketika Nabi Nuh alaihi salam menaiki kapal dan mengarungi banjir besar. Di tengah kesulitan yang ia hadapi, ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Nuh tersebut. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang wajib diimani setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Beliau merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Arti Nuh dalam bahasa Syria adalah bersyukur. Selain itu, Nabi Nuh juga mendapatkan gelar sebagai Abdus Syakur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar tersebut diberikan karena Nabi Nuh banyak bersyukur. Nabi Nuh merupakan salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, yaitu termasuk nabi dan rasul pilihan karena ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Bahkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyerukan ajaran tauhid pada umat Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Kaum Nabi Nuh terletak di kawasan Sungai Efrat dan Tigris. Di wilayah itu, ada raja zalim bernama Darmasil. Dia adalah manusia yang pertama kali memeras arak dan meminumnya, juga orang yang pertama kali bermain judi, serta orang pertama kali yang membuat baju dengan dihiasi emas. Bani Rasib sendiri awalnya adalah kaum yang beriman kepada Allah. Di antara mereka ada 5 laki-laki saleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk sekitar. Kelima orang tersebut bernama Wed, Suwa'a, Yakhud, Yauk, dan Nasr. Setelah kelimanya meninggal, orang-orang Bani Rasib merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun semakin lama, perlakuan Bani Rasib semakin menyimpang, yang menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Bahkan, hingga beberapa generasi, mereka telah jauh dari ajaran Allah. Konon berhala-berhala ini dikelilingi 1700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang terbuat dari marmer yang berwarna-warni. Di setiap satu rumah panjangnya 1000 ziro, begitu juga lebarnya. Berhala-berhala itu ada kursi-kursi yang terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah serta ada pelayan yang melayaninya pada siang malam, dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu Nabi Nuh keluar, dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu mempersembahkan kurban lalu mereka semua bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka semua membawa alat-alat musik, menabuh gong dan menari-nari berpesta ria sambil meminum arak dan berpesta seks. Ketika Nuh berusia 480 tahun datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril lalu berkata, "Saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang padamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu." Lalu Jibril mengenakannya baju mujahidin dan mengenakannya surban kemenangan serta memberinya ikat pinggang Saiful Asmi dan berkata padanya, "Berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmasil bin Fumail bin Jij bin Kabil bin Adam." Nabi Nuh hadir di antara mereka untuk memberi peringatan supaya kembali beriman kepada Allah. Akan tetapi, ajakan Nabi Nuh tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Dengan penuh kegigihan dan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Ia mengajarkan umat Bani Rasid untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Meski begitu, perjuangan Nabi Nuh tak semulus yang dibayangkan. Bukannya menuruti perkataan Nabi Nuh,
Tapi umat Bani Rasid malah tidak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka juga tak percaya bahwa Nabi Nuh adalah Rasul utusan Allah. Diutusnya Nabi Nuh oleh Allah pada saat terjadi kekosongan di antara dua rasul yang kita kenal dengan masa Fatroh. Yang jika dibiarkan begitu saja ajaran-ajaran agama yang sudah dibawa Nabi sebelumnya akan dilupakan. Apabila ajaran agama itu sudah ditinggalkan, maka manusia kembali melakukan berbagai macam dosa, seperti melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dan meninggalkan amalan kebaikan. Patung-patung yang mereka buat dan disembah itu dipercaya dapat memberikan kebaikan dan manfaat. Mereka juga percaya bahwa patung berhala dapat menolak segala macam hal-hal buruk di kemudian hari. Nama berhala yang mereka buat diambil dari nama para ulama yang hidup di masa sebelumnya, dengan alasan untuk mengenang jasa para ulama sekaligus sebagai penyemangat dalam beribadah. Seperti Wed dan Suda, Yatuk dan Nasr. Di tengah kaum yang ramai mempercayai patung berhala itu, Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk meyakinkan kaum tersebut agar mengikuti ajaran Allah dan tidak menyembah patung berhala. Nabi Nuh memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berargumentasi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan Nabi Nuh memiliki akal yang cerdas dan kemampuan bicara yang santun, baik, dan sabar dalam beradu argumentasi. Dakwah Nabi Nuh berupa ajakan kaumnya untuk melihat dan merasakan segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, mulai dari matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tak hanya itu, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan air yang mengalir yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh manusia termasuk ciptaan Allah. Perubahan siang dan malam serta hal-hal yang ada di muka bumi adalah bukti nyata bahwa Allah itu benar-benar ada. Beliau juga mengajarkan bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan mendapat ganjaran dari Allah. Apabila perbuatan yang dilakukan berupa kebaikan, maka akan mendapatkan surga. Dan jika perbuatan yang dilakukan berupa keburukan, maka ganjarannya adalah neraka. Selain itu, Nabi Nuh juga mengajarkan kepada kaumnya untuk saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Beliau juga berjuang dengan keras untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada diri manusia dan diganti dengan kasih sayang. Kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati Nabi Nuh dalam menyebarkan ajaran agama Allah melalui dakwah selalu ditolak oleh sebagian besar dari kaum Nabi Nuh. Meskipun banyak yang menolak ajaran Allah, tetapi masih ada manusia yang menerima ajakan Nabi Nuh untuk mengikuti ajaran Allah. Dakwah yang dilakukan Nabi Nuh, baik secara terang-terangan maupun diam-diam tidak mendapat sambutan yang baik dari penduduk Bani Rasid. Bahkan, mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai seorang pendusta. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bahu-membahu untuk membuat bahtera dari kayu sepanjang hari dalam beberapa tahun. Selama proses pembuatan bahtera, kerja keras Nabi Nuh juga mendapat cemooh dari orang-orang Bani Rasid yang enggan untuk beriman. Mereka yang membuat kapal memilih tempat yang jauh dari kota. Dengan semangat mereka membuat kapal ini, sehingga siang dan malam digunakan untuk menyelesaikan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Alasan Nabi Nuh membuat kapal jauh dari kota dan keramaian agar tidak banyak yang tahu dan dapat mengerjakan pembuatan kapal dengan tenang. Meskipun Nabi Nuh sudah berusaha menjauh dari keramaian dan berharap tak ada gangguan dari orang lain, tetapi pembuatan kapal akhirnya terlihat oleh orang-orang kafir. Mereka menghina dan mengejek pembuatan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalimat-kalimat ejekan dan hinaan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir hanya dibalas dengan santai oleh Nabi Nuh. Untuk kalian yang menghina dan mengejek kami,
akan tiba waktunya jika kalian akan diberikan azab oleh Allah atas perbuatan yang telah kalian buat. Meskipun Nabi Nuh mendapatkan hinaan dan ejekan dari mereka, tetapi beliau tetap melanjutkan pembuatan kapal besar yang sudah diperintahkan Allah. Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap semangat dalam mengerjakan kapal besar, hingga pada akhirnya kapal besar itu berhasil dibuat dan mereka pun sangat senang karena sudah berhasil menjalankan perintah Allah. Setelah bahtera itu selesai dibuat dan tanda banjir besar akan datang, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Tak lama kemudian, langit semakin mendung, hujan pun turun dengan lebat disertai dengan kilat dan angin kencang. Perlahan, air bah pun mulai menenggelamkan daratan hingga membinasakan penduduk Bani Rasib yang ikut tenggelam dengan kekufuran, termasuk istri dan anaknya. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, Nabi Nuh sempat mengajak istri dan putranya yang durhaka untuk naik ke bahtera, namun mereka menolak. Nabi Nuh pun meminta ampun kepada Allah dan mengikhlaskan keluarganya masuk dalam golongan kafir. Perlahan-lahan air yang sudah menggenangi dataran rendah mulai meninggi dan menuju ke dataran tinggi. Hingga pada akhirnya air bah itu mulai menggenangi seluruh daratan dan hanya penumpang kapal saja yang berhasil selamat dari banjir bandang tersebut. Banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir dan zalim tersebut mulai surut. Air yang mulanya mengalir deras, tiba-tiba surut dengan cepat. Setelah air bah atau banjir bandang yang sudah surut, kapal Nabi Nuh mulai berhenti di atas bukit Judi. Kemudian orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya turun dari kapal yang besar itu dan mereka selamat dari air bah. Maulana Yusuf Ali dalam tafsir Al-Quran menyatakan bahwa gunung atau bukit Judi berada di suatu wilayah yang meliputi distrik Bohtan di Turki dekat perbatasan negara-negara Turki, Irak dan Suriah sekarang ini. Dataran tinggi dari rangkaian pegunungan Arafat yang besar mendominasi wilayah ini.